Halo Gemini, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Gemini. Tak ada yang bisa menghalangi karena hal hebat ini sudah ditakdirkan menjadi milikmu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik, jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Eight of Victors, ada King of Crown, Two of Victors, ada The Empress, dan di sini juga ada Five of Crystal. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Eight of Victors di sini. Saya merasakan sepertinya untuk sebagian kamu ada yang saat ini dalam kayak kesedihan, kayak kekecewaan, atau merasa insecure, merasa bukan siapa-siapa, merasa tidak berarti. Karena mungkin di sini ada kegagalan, ada keterpurukan, atau di sini kamu baru saja kehilangan mungkin karir, bisnis, pekerjaan atau hubungan. Artinya ada keadaan di mana membuat kamu di sini tidak lagi bisa percaya diri. Ada hal-hal yang membuat kamu di sini menjadi kayak aku bukan siapa-siapa gitu. Aku dipandang rendah. Itu yang ada dalam pikiran kamu. Karena kehancuran, karena keterpurukan yang terjadi dalam kehidupan kamu. Ya mungkin ada juga sebagian kamu yang kayak mengalami sebuah perpisahan. Ada yang berakhir. Ada sebagian kamu yang mengalami hal-hal seperti ini, pada akhirnya kamu merasa insecure, merasa tidak percaya diri lagi. Atau mungkin ada sebagian kamu yang memang sudah lama dalam kesendirian. Setelah sesuatu hal terjadi, sudah cukup lama merasa putus asa. Dan kayak kamu udah menyerah duluan, udah tidak berani untuk keluar dari zona kamu sendiri. Kamu stuck di keadaan kamu yang seperti itu. Tapi kembali lagi ya, saya melihat di sini, apapun keadaan kamu yang mungkin kamu hadapi, situasi yang kamu hadapi saat ini, bisa saja ini adalah sesuatu hal yang akan membawa kamu kepada perubahan. Atau bahkan di sini ada sesuatu hal yang akan kamu dapatkan, atau bahkan melebihi dari ekspektasi kamu, di luar prediksi. Perubahan drastis ya, perubahan drastis yang akan benar-benar terjadi dalam kehidupan kamu. Yang awalnya di sini kamu merasa
insecure, merasa bukan siapa-siapa, tetapi ada yang terjadi yang nantinya bakalan merubah kehidupan kamu. Artinya ada hal hebat yang akan kamu dapatkan. Ada sesuatu hal yang memang ditakdirkan menjadi milik kamu. Jadi kayak udah nggak ada yang ngalangin, udah nggak ada yang memandang kamu rendah, udah tidak ada yang membuat kamu itu semakin insecure. Artinya kamu sudah benar-benar menemukan kepercayaan di diri kamu. Setelah kamu mendapatkan hal hebat ini, bisa mendapatkan jodoh, bisa mendapatkan seorang jodoh, atau mendapatkan pekerjaan yang luar biasa, atau partner dalam berbisnis yang benar-benar akan merubah kehidupan kamu secara drastis. Di sini ada King of Crown, artinya di sini kamu harus punya jiwa yang optimis ya. Jangan terus-terusan merasa insecure, jangan terus-terusan merasa kamu tidak bisa, kamu tidak sanggup. Jangan terus-terusan berada dalam perasaan yang seperti itu. Di sini ada optimis, kamu harus mampu untuk berpikir maju. Berpikir ya tentang bagaimana cara kamu untuk bisa benar-benar merubah kehidupan kamu, karena saya merasakan ini bukan hanya tentang diri kamu ya, tapi ini juga tentang keluarga, tentang orang-orang yang kamu sayangi. Jadi kamu harus mampu untuk kembali menaikkan derajat kehidupan keluarga kamu. Saya melihat di sini ada yang akan kamu dapatkan nantinya, hal hebat yang akan kamu dapatkan dan benar-benar akan merubah kehidupan kamu, dan gak ada yang bisa ngalangin. Gak ada orang yang nantinya bisa ngalangin kamu, karena memang ini sudah ditakdirkan untuk kamu, sebuah perubahan drastis, perubahan besar dalam kehidupan kamu, bahkan melebihi dari ekspektasi kamu, di luar prediksi. Itu bisa saja terjadi ya. Jadi tetap optimis, temukan kepercayaan di diri kamu, artinya kamu harus jujur. Kamu harus jujur terhadap diri kamu sendiri tentang apa yang sebenarnya ingin kamu capai, apa yang sebenarnya ingin kamu raih. Itu yang terpenting. Jujur dulu terhadap diri kamu sendiri. Jangan membohongi diri kamu sendiri. Jangan ada kepura-puraan. Itu yang terpenting. Tetap jadi diri kamu sendiri. Ada Two of Fighters. Ini juga bisa tentang sebuah pertemuan ya. Two of Fighters, pertemuan dengan seseorang yang akan benar-benar, bisa saja seseorang ini memberikan kamu kesempatan, perubahan, memberikan kamu kepercayaan, yang mungkin tidak pernah kamu sangka, tidak pernah kamu duga ya. Ini bisa saja terjadi. Jadi saat ini kamu sudah benar-benar bisa keluar dari zona nyaman ya. Kamu sudah benar-benar bisa menjadi diri kamu sendiri, tahu tujuan kamu, tahu arah langkah kamu itu mau kemana. Kamu sudah lebih tahu. Kamu sudah tidak mau lagi berada terus-terusan bersembunyi dengan ketakutan, bersembunyi dengan kekhawatiran, takut bakalan semua itu terulang lagi, takut semua itu bakalan kamu rasain lagi. Jadi kamu nggak mau lagi bersembunyi dengan sebuah ketakutan. Kamu sudah mampu untuk keluar menjadi diri kamu sendiri, berusaha untuk lebih optimis, untuk bisa menghadapi apapun ya. Dalam hidup selalu ada aja orang yang suka dan nggak suka, tapi di sini kamu juga sudah punya mental yang kuat. Ada di Empress, saya melihat di sini kamu berusaha untuk lebih lebih percaya diri ya, lebih percaya diri, lebih berusaha untuk melihat tujuan kamu, melihat masa depan kamu. Kamu sudah berani melangkah, menemukan keberanian dalam diri kamu, tidak lagi mau bersembunyi dalam sebuah ketakutan. Kamu berani untuk menghadapi apapun situasinya, keadaannya, hal-hal yang tidak mudah. Itu yang saya lihat di sini. Dan karena hal-hal itulah nanti kamu akan mampu untuk bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu harapkan. Dan di sini ada Five of Crystal. Di sini sepertinya memang ini sebuah keajaiban ya. Ini sebuah keberuntungan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Semua bisa saja terjadi, semua bisa saja menjadi mungkin. Jadi jangan berpikir kamu menyerah, jangan berpikir
kamu putus asa, jangan berpikir bahwa semua tidak akan bisa terjadi, jangan berpikir seperti itu, karena di sini saya melihat semua bisa saja terjadi. Keajaiban selalu datang sama siapa aja ya. Oke, tidak terkecuali juga dalam kehidupan kamu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Keajaiban bisa datang terhadap kehidupan kamu. Oke, tentang sesuatu hal yang memang ditakdirkan untuk kamu, tentang sesuatu hal yang benar-benar akan menjadi milik kamu, perubahan drastis yang benar-benar akan kamu rasakan. Oke, yang maka mungkin tidak pernah kamu sangka, tidak pernah kamu duga. Oke, jadi jangan pernah berpikir kegagalan yang pernah kamu alami dulunya itu adalah akhir dari segalanya. Jangan pernah berpikir seperti itu. Yakin semua bisa saja terjadi, hal yang luar biasa akan kamu miliki, perubahan drastis yang cukup signifikan yang benar-benar akan membawa kehidupan kamu kepada sesuatu hal yang luar biasa, perubahan yang sangat hebat. Ini bisa saja terjadi. Oke, kita lanjut. Di sini ada Winter Dream. Di sini ada Face of Plenty. Ada The Wall. Di sini ada Vanishing Mirror dan ada In the Hand. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini ini adalah sesuatu hal yang benar-benar akan kamu dapatkan ya, perubahan, masa transisi, periode yang sangat baik, episode yang terbaik dalam kehidupan kamu. Ya, artinya yang menjadi impian, yang menjadi harapan, yang menjadi doa kamu selama ini. Jadi ya mungkin memang ada kesabaran juga ya, ada prosesnya, ada tahapannya, ada perjuangan yang mungkin tidak mudah. Tapi pada akhirnya di sini kamu akan mampu untuk memilih jalan yang terbaik dalam kehidupan kamu, karena mungkin ada nantinya sebagian kamu yang dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit, dihadapkan dengan sesuatu hal yang membuat kamu ya kayaknya sama baiknya. Ya mungkin di sini ada beberapa kesempatan, ada beberapa peluang yang dimana kamu harus mampu untuk memilih ya. Tapi pada akhirnya kamu akan mampu untuk memilih sesuatu hal yang sesuai dengan apa yang kamu butuhkan, sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Di sini kamu memilih sesuatu itu ya berdasarkan tentang apa yang kamu butuhkan, tidak lagi atas dasar kayak keinginan sesaat atau hanya ambisi atau hanya hawa nafsu. Kamu saat ini memilih sesuatu ya lebih berpikir untuk kedepannya, untuk masa depannya. Itu yang kamu pikirkan di sini. Ya mungkin di sini memang ya ada aja orang yang nggak suka, orang yang suka dengan proses kamu, ada orang yang iri, ada orang yang dengki. Tapi di sini kamu tahu bagaimana caranya menghadapi orang-orang seperti ini. Oke? Dan saya melihat di sini ya bisa saja ya ini bisa tentang kayak pernah dulunya gagal ya, pernah dalam kehancuran dulunya. Tapi pada akhirnya saya melihat di sini kamu akan benar-benar kebahagiaan itu, kesuksesan itu, keberlimpahan itu benar-benar akan kamu dapatkan. Oke, meski banyak proses yang harus kamu lewati di sini, tapi pada akhirnya ya kalau memang itu sudah ditakdirkan untuk kamu ya apapun, nggak ada yang bisa ngalangin, nggak ada yang bisa merubah kalau memang itu sudah digariskan untuk kamu. Oke? Jadi tetap berpikir positif ya, tetap berprasangka baik meski apapun yang terjadi, apapun yang menimpa kamu saat ini, tetap berprasangka baik dan berpikir positif karena hal-hal seperti itu yang membuat kamu semakin maju, semakin berkembang, semakin bisa mewujudkan apa yang benar-benar kamu impikan, apa yang benar-benar kamu harapkan. Karena semua itu ada di tangan kamu.
Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Jadi jangan berpikir negatif ya. Tetap berprasangka baik terhadap apapun yang kamu jalani saat ini. Karena bisa saja itu adalah proses kamu untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang baik dan sesuatu hal yang luar biasa. Oke, tentang kebahagiaan, keberlimpahan, pekerjaan, atau apapun. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau apapun keadaan yang sedang kamu jalani saat ini, hal-hal yang tidak mudah yang harus kamu hadapi, yakin ini mampu membuat kamu semakin struggle, semakin berani untuk menghadapi kenyataan, dan yakin mampu memberikan kamu pencerahan dan kekuatan untuk apapun yang sedang kamu jalani saat ini. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.